Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Huda Mojosongo, Kota Surakarta. Pada yang kami hormati pengurus Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo dan sedaya para hadirin ingkang boten saged kawula sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa silaturahmi, bisa bersama-sama dengan bapak-bapak semua dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus memenuhi undangan untuk mensosialisasikan program-program Basnas. Seharusnya kami lengkap yang hadir, cuman karena tiba-tiba saja banyak undangan juga yang harus kami hadiri sehingga kami hanya bisa berdua. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Insinyur Haji Al-Munawar. Mungkin sebagian juga sudah ada yang kenal. Beliau di Basnas menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3, yaitu membidangi masalah keuangan dan laporan. Ini Pak Al-Munawar. Sedangkan saya sebagai Ketua Basnas Kota Surakarta, nama saya Muhammad Qoyim. Jadi mungkin Pak Mukti sudah dijelaskan sedikit. Di Basnas Kota Surakarta itu ada 5 komisioner, 1 ketua, kemudian yang di bawahnya Wakil Ketua Bidang 1, membawahi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah serta DSKL. Jadi Wakil Ketua 1 ini orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat dari umat muslim, infak, kemudian sedekah dan DSKL. Mungkin bapak-bapak baru dengar DSKL. DSKL itu adalah dana sosial keagamaan lainnya. DSKL, dana sosial dan keagamaan lainnya. Kalau zakat kan jelas nggih, bapak-bapak nggih. Orang yang berzakat itu ada ketentuannya harus sudah memenuhi nisab dan khol. Kemudian kalau infak dia tidak ada ketentuan. Yang penting ikhlas, bersedekah berapapun diterima. Sedekah juga demikian, bisa dalam barang. Kalau DSKL ini adalah dana-dana yang bisa dikatakan bukan kategori zakat, bukan kategori infak. Misalkan apa? Fidyah. Nah, fidyah ini masuk di rekeningnya namanya DSKL. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara mungkin simbah atau ibu atau istri yang kemarin tidak puasa, tidak kuat puasa, nah kemudian fidyahnya dititipkan ke Basnas, maka itu nanti masuk rekening di SKL. Kemudian yang kedua adalah dana yang bercampur. Dana yang bercampur itu begini Bapak. Misalkan ada organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, atau Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kemudian pengurusnya ke Basnas, bilang kepada pengurus Basnas,
saya mau menyerahkan donasi ke Basnas, Pak. Oh nggih, monggo. Kemudian saya tanya, Mas, Mbak, Bu, Pak, Nun Sewu, pada saat mau menyerahkan ke Basnas ini teknisnya gimana? Anu Pak Koyim, jadi seluruh pengurus menika saya kasih WA, ayo kita kegiatan sedekah ke Basnas. Nah, berarti dananya itu campuran nggih Pak? Nggih, ada yang muslim, ada yang non muslim masuk di situ. Nah, maka ini kami karena dananya itu sudah terlanjur tidak bisa dipisah, bercampur antara muslim dan non muslim, maka rekeningnya masuknya di DSKL. Jadi di tempat kami itu rekeningnya harus dibeda-bedakan. Dana zakat sendiri, dana infak sendiri, dana DSKL sendiri. Karena peruntukannya juga berbeda-beda. Kalau untuk zakat jelas harus disalurkan ke 8 asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, rikob. Sedangkan infak itu tidak perlu memperhatikan asnaf, tidak apa-apa. Nah, yang DSKL ini adalah untuk membantu kalau ada permohonan atau kasus-kasus yang menimpa saudara kita yang non-muslim. Itu diambilkan dari dana DSKL. Itu yang pertama. Atau kalau ada kegiatan misalkan seperti besok 17 Agustus. Misalkan ada, ya kami kan kadang harus melakukan apa yang namanya kalau orang Jawa itu pager mangkok. Nah misalnya RT, RW atau kelurahan atau kecamatan di tempat kami berada itu minta bantuan untuk kegiatan 17 Agustus. Nah itu biasanya kami ambilkan dari DSKL ini. Kami berada di Kota Barat Bapak-Bapak. Jadi dekat dengan lapangan Kota Barat, jejer dengan SD 16. Kalau nanti tindak Kota Barat, monggo bisa silaturahmi ke sana. Jam kerja kami dari Senin sampai Kamis itu jam 8.30 sampai dengan jam 14.30. Tapi kalau bapak-bapak ini biasanya sampai asar. Setelah asar, sholat berjamaah, nah itu pulang. Kalau Jumat, jam 8 sampai jam 11. Itu. Nah, program-program yang kami tangani itu secara garis besar ada 5 pokok program. 1 adalah program kesehatan, 2 adalah program kemanusiaan, 3 program pendidikan, 4 program ekonomi mikroproduktif, dan 5 program advokasi dan dakwah. Jadi 5 hal ini. Yang paling difokuskan adalah untuk fakir miskin kalau untuk asnafnya, kalau untuk programnya adalah kemanusiaan, kemudian advokasi dan dakwah, serta ekonomi produktif. Walaupun 5-5-nya ini harus proporsinya itu harus seimbang. Gitu, ya. Jadi kalau ada pengajuan yang tidak ada hubungannya dengan 5 ini, biasanya kami tolak. Misalkan apa Pak Koyim? Nah, biasanya itu mahasiswa sok mengajukan proposal ke Basnas, biasanya adalah tentang seminar. Seminar tentang penanganan stunting misalnya. Nah itu mohon maaf kami jelas tidak bisa membantu. Ya, seminar, workshop, penelitian itu belum bisa kami bantu. Karena fokus kami bersama-sama dengan pemerintah kota serta amanah dari Basnas RI dan Basnas Provinsi, dana Basnas ini difokuskan 1 untuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua untuk pengentasan pengangguran dengan ekonomi produktif atau pemberdayaan.
itu yang fokus. Sedangkan kegiatan-kegiatan seremonial itu menjadi kegiatan yang saat ini belum bisa kami bantu. Istilahnya belum bisa itu suatu saat insya Allah bisa kami bantu jika dana kami mencukupi atau di dalam arahan dan rencana kerja kami itu memang mengamanahkan bisa diberikan kepada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau kegiatan PHBI gimana Pak Qoyim? Untuk kegiatan Hari Besar Islam itu kita masih pilih dan pilah. Bisa kita bantu manakala dananya masih cukup. Atau secara organisasi yang dikelola di PHBI itu banyak yang dihadirkan adalah kelompok masyarakat miskin atau mu'alaf. Nah itu bisa kami bantu karena asnafnya jelas. Jadi misalkan di kegiatan di sini menghadirkan pembinaan mu'alaf 10 orang, 30 orang bisa mengajukan proposal. Nanti asnafnya jelas itu untuk mu'alaf. Kegiatannya apa? Advokasi dan dakwah. Tapi kalau misalkan kegiatan seperti ini sosialisasi Basnas, minta bantuan Basnas. Ya ini tidak bisa. Ya. Karena yang dihadirkan adalah asnafnya bukan fakir, bukan miskin. Kita panjenengan bukan fakir, bukan miskin. Mu'alaf juga bukan. Oke. Nah, makanya kita pilah dan pilih. Tapi juga bisa pernah kita bantu sosialisasi Basnas, pengurusnya tidak punya dana. Karena setelah kami cek betul, di papannya itu selalu minus. Saldonya minus. Nah itu berarti kami bantu. Karena memang dananya nggak ada. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial sejauh ini kami memang sangat selektif. Oleh karena itu, di dalam pengembangan Basnas Kota Surakarta ini, alhamdulillah dalam kurun waktu kami dilantik tahun 2022 Januari sampai 2025 ini, alhamdulillah trust atau kepercayaan masyarakat Kota Solo untuk memberikan dana zakat infaknya kepada Basnas ini, ya boleh dikatakan grafiknya naik. Naik. Kami yang dulu pertama kali masuk tahun 2022 itu cuman kurang lebih dana yang terkumpul setahun itu sekitar 2 miliar. Tahun 2003 naik 2,8. Tahun 2024 naik kalau tidak salah 3,5 atau 3. Kemudian tahun kemarin itu loncatannya sangat drastis. Dari angka 4 atau berapa naik kemarin itu 11 M. Ya, lompatannya sangat tinggi. Lompatannya sangat tinggi karena apa? Ya, kami memang memakai filosofi air sumur. Kalau air sumur itu sering ditimbun, kemudian sering dialirkan, dipakai untuk wudhu, dipakai. Ini kan sumurnya semakin bersih, baunya juga tidak berbau, dan toknya lancar, sumbernya akan, dan itu fakta, Bapak. Artinya kalau kami itu lama tidak menyalurkan, itu ya donatur ya nggak ada gitu, lambat gitu. Tapi kalau ini begitu ada kegiatan, ini ada fakir, ada miskin, itu ya tidak tahu Allah yang menggerakkan ya, tidak tahu dari mana itu tiba-tiba saja kok banyak gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua memang mungkin kami ini dilihat dan dirasa tepat oleh masyarakat. Karena dulu oleh masyarakat
yang kami tanyai itu tidak pernah dengar Basnas itu seperti apa. Taunya adalah dikira kami ini adalah lembaga yang mengelola orang-orang yang keli, kelep, tenggelam itu. Nah, jadi dikira Basarnas. Nah, dikira Basarnas sehingga nggak tahu. Jadi ketika sosialisasi di beberapa kelurahan, kecamatan, Pak Lurahnya saja itu kadang, saya itu baru tahu ini loh Pak Koyim kalau kegiatannya Basnas itu seperti itu. Nah, tak kira itu sing gawene nulungi wong keli-keli itu. Nah, mungkin nggih Pak, karena saya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mukti, saya itu orang media. Background saya itu ilmu komunikasi. Saya alumni UNS, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan ilmu komunikasi. Sehingga kami ingin kegiatan kami tidak hanya berhenti pada kegiatan saja, tetapi harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Sehingga setiap kali kegiatan kami siarkan dulu kami minta Solo Pos dimuat. Ya, sekarang saya dekat dengan Solo Pos ya dimuat, sama Radar Solo ya dimuat. Kemudian medsos kami gencarkan. Di radio RRI juga kami minta. Nah dari situ kemudian bapak-bapak yang merasa, oh iya kegiatannya kok begitu sangat bagus, udahlah saya Mas Koyim ini saya ada uang, saya titip. Mas Koyim ini zakat saya anukan. Terus kemudian hotel-hotel juga gitu, yang hotel-hotel awalnya itu tidak ada sama sekali infak, zakat nggak ada, sekarang alhamdulillah teman-teman di hotel ini juga sudah infak zakatnya itu ke Basnas. Tapi tidak semuanya, ya sebagian. Karena apa? Kami fokus hanya mengurusi ASN saja. ASN. Karena fokusnya memang kalau Basnas ini kan lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Oleh karena itu fokusnya adalah mengelola dana zakat infak dari Bapak Ibu ASN di kota Surakarta. Di kota Surakarta. Hanya karena kami giat melakukan publikasi, maka teman-teman kami yang bukan ASN akhirnya juga menitipkan zakat infaknya kepada Basnas. Itu. Yang terpenting buat kami adalah bahwa jangan sampai dana-dana yang kami kelola ini tidak amanah. Maka biasanya ketika tasaruf atau distribusi, Bapak Ibu yang kemarin itu berzakat infak kami ajak. Kami ajak untuk menyaksikan langsung atau menyerahkan langsung. Begitupun Bapak Ibu ASN, kepala-kepala dinas, lurah, camat, kepala KUA, kepala Kementerian Agama, semuanya kami ajak untuk menyaksikan secara langsung. Kalau perlu juga beliau yang menyerahkan, bukan Basnas. Karena kami hanya mengelola saja. Nah, dari situ mungkin akhirnya kepercayaan trust masyarakat tumbuh, Bapak Ibu dapat berzakat infak ke Basnas. Namun demikian, Bapak-bapak jangan beranggapan bahwa sekarang dananya Basnas berarti miliaran. 11 itu nggih. Boten itu sudah habis. Nggih. Sudah disalurkan, nggih. Ya, kayak teorinya Pak Sinten sing pengelola Masjid Jogokarian niku. Nggih, Pak Zaid. Pokoknya intinya nek ono sedang cepet, ono ndang cepet. Makanya kadang-kadang ada proposal-proposal yang masuk itu kok kurang damdeng toh Pak Koyim. Ya karena kami menunggu ada dana masuk dulu, baru nanti proposal-proposal itu kita evaluasi, kita rapatkan. Jadi prosedurnya di tempat kami itu tidak bisa. Pak Mukti kenal baik dengan saya, ngajukan terus langsung tak bantu, tidak bisa. Nggih, mboten saged. Prosedurnya adalah memasukkan dulu proposal, nanti diinput dengan sistem online, namanya SIABAS, Sistem Informasi Basnas. Nanti di situ sudah tertera namanya siapa, pengajunya siapa. Setelah dimasukkan di sistem,
dinaikkan ke bagian waka 4. Nggih. Waka 4 itu bidang administrasi dan SDM. Dikumpulkan seluruhnya, kemudian diserahkan ke waka 2. Kalau waka 1 kan bagian pengumpulan. Nah, waka 2 ini bagian distribusi. Waka 2 bagian distribusi inilah yang nanti memaparkan ini jumlah yang mengajukan. Nah, dari situ disesuaikan dengan urgensi atau kepentingan. Ya, ini penting. Ada ibu-ibu dari Mojosongo omahe arep ambruk. Nah, nanti di breakdown mana yang urgen itu kita rapat plenokan dengan seluruh pimpinan. Jadi waka 1 bagian pengumpulan, waka 2 bagian tasaruh atau distribusi, waka 3 Pak Al-Munawar bagian keuangan dan laporan, waka 4 bagian administrasi, semuanya kumpul mencermati semua proposal yang masuk atau pengajuan yang masuk, kemudian nanti urgensinya kita ranking. Kalau yang belum urgen kita simpen dulu, yang urgen dulu. Ya. Ini ada pengajuan mau operasi, anaknya ada yang di Lawen itu pernah ada anaknya mau operasi dibawa ke Jakarta karena gagal jantungnya bocor atau apa itu. Nah, kemudian nanti kita buat tim untuk survei di lapangan. Survei di lapangan mengatakan tidak ada masalah, semua administrasi cocok. Kita laporkan ke Pak Al-Munawar, dilihat anggarannya ada, eksekusi atau dibantu. Nah, yang terpenting kami ini adalah 3 aman dalam hal menerima maupun menyalurkan. 1 aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i itu adalah sesuai dengan kaidah dan tata aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah aman regulasi. Regulasinya salah satunya adalah karena Basnas Kota Surakarta letaknya di Surakarta, maka distribusinya hanya boleh diberikan kepada warga yang ber-KTP dan KK Surakarta. Bagaimana dengan yang tidak ber-KTP di Surakarta? Bisa mau memohon ke Basnas yang di kota sesuai KTP-nya. Jadi kalau Karanganyar ya nanti ke Basnas Karanganyar. Kalau aman NKRI adalah bahwa setiap orang yang diberikan bantuan adalah harus tumbuh rasa cintanya kepada negara dan agama. Kalau diberi malah justru ora cinta, ya kita tidak bisa memberi. Atau diberikan kepada mereka yang secara fakta tidak merongrong kewibawaan negara. Maka mohon maaf, kita tidak bisa menyalurkan kepada mereka yang mungkin ada yang terlibat kasus teroris, kemudian kasus-kasus yang ya intinya pokoknya yang tidak cinta NKRI itu tidak bisa. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan, tadi juga sudah disinggung sedikit, masalah program umroh ini memang sudah 2 kali. Ya, yang dulu kita memberangkatkan 4 orang, 2 marbot, 2 imam. Kalau dulu, tahun 2022. Kalau yang tahun 2024, ini hanya 1 marbot, dan 1 ojol, ojek online. Itu syarat-syaratnya nanti bisa kami share ke grup, saya sampaikan Pak Mukti juga bisa, nanti bisa di-share ke grup. Nah, ini bukan dari dana Basnas, tapi ini adalah dari dana Biro Umroh, namanya Dewangga. Jadi Dewangga, ya istilahnya sebagai ya kayak infak, infak, tapi infaknya itu infak terikat untuk umroh marbot.
Kayak dulu juga dari Dewangga. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentunya ingin memberikan kebahagiaan bagi Marbot. Pak, kenapa kok cuma 2 padahal, kenapa kok cuma 1? Dulu padahal 2. Kalau dulu itu ada pancingan, jadi dipancing kayak gini terus ada lagi yang ikut. Nah ini kita pancing tapi sampai saat ini belum ada yang ikut lagi. Jadi orang lain kita pancing supaya ada yang membiayai, maksud saya begitu. Kalau dulu kan kita pancing terus ada tiba-tiba saja dari lembaga tertentu, Pak Koyim ada program itu ya, nggih. Saya tak ikut Pak, 1 Pak, saya tak biayai 1. Nggih, matur nuwun. Nah, ini saya pancing dengan 1 ojol, 1 marbot kok urung ana sing anu. Urung ana sing ikut. Nah, siapa tahu di antara yang hadir ini juga nanti suatu saat bisa membiayai. Syaratnya ya tentunya KTP KK Solo, ada surat keterangan dari takmir masjid dan benar-benar takmir masjid itu mengabdi minimal 5 tahun. Oke. Sementara itu mungkin Pak Al Munawar monggo bisa ditambah dikit.